Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya pernah membaca dalam buku biografi politik Bung Hatta yang ditulis oleh Diliar Nur, ya, mahasiswa pertama yang lulusan Cornell University itu Diliar Nur almarhum. Saya pernah ke rumahnya, pernah ketemu dengan Diliar Nur. Dalam buku biografi politik Hatta itu, Hatta menulis surat mengucapkan terima kasih kepada Pak Harto yang sudah membasmi, menghancurkan pengkhianatan G30 SPKI di awal Orde Baru, ya, tahun 66 itu. Karena kata Bung Hatta, dia yakin orang PKI yang menjadikan dia menjadi target pembunuhan juga selain jenderal-jenderal itu. Itulah ciri watak komunis, katanya. Di surat itu, silakan baca, ya, penerbitnya LP3IS. Jadi Hatta sadar itu akhir kup perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh komunis itu, waktu itu kalau berhasil, pasti orang-orang pandai, orang-orang yang anti komunis, terutama orang-orang yang terpelajar itu akan dibunuh, ya. Karena itu tesisnya orang-orang PKI di Vietnam juga begitu, ya, dokter dan kaum intelektual dibasmi semua, dibunuh. Saya pernah membaca saya juga pernah sampai tiga kali menonton film tentang kisah itu, kisah pembantaian orang-orang terpelajar dalam film produksi orang Inggris itu. Killing Field, The Killing Field, ladang pembantaian. Saya nonton sampai 3 kali film itu. Jadi kesadaran jahatnya orang komunis ketika dia memegang kekuasaan itu sudah tertanam, ya. Bukan hanya karena film itu, karena saya guru sejarah dulu 3 tahun, sekolah 1, 2, 3, dan membaca tentang PKI itu dulu tahun 80-an ketika film 87, 88 ketika pelajaran PSBB masih ada. Dan saya kecewa dengan muncul rancangan undang-undang HIP itu, dan aroma itu kuat, ya. Dan itu rancangan itu dibuat oleh orang-orang yang berbahaya di parlemen itu. Kenapa nggak ditindak, ya? Apa karena ada kekebalan hukum, ya, sebagai anggota DPR? Ya, moga-moga nanti setelah mereka tidak menjadi anggota DPR diperkarakan kembali. Kemarin saya kedatangan satu keluarga, 3 orang anak, suami istri dari Jogja, naik mobil. Saya tanya, saya tes gimana kehidupan. Ini satu anaknya sedang kuliah di UIN, satu SMA, satu mau masuk Gontor. Dan anak yang perempuan yang kuliah di UIN itu dulunya lulusan Gontor. Saya nggak mau sebutkan namanya, ya. Tapi inti masalahnya, saya tanya, bagaimana, Bu? Ya, di ruang depan rumah saya itu, keadaan ekonomi yang sekarang dibanding SBY. Wah, dia langsung cerita dulu zaman SBY. Jadi ibu itu cerita dulu zamannya SBY itu biaya pesantren dan pendidikan dia bisa sampai 8 juta kalau ada kenaikan semesteran itu dia bisa bayar 8 juta itu. Tapi sekarang untuk biaya anaknya yang gadis itu di UIN 1,7 satu semester, jurusan sosiologi gitu, harus ngaku orang miskin dulu supaya dapat bantuan, ya, hanya 1,7. Jadi kehidupan ekonomi keluarga ibu itu merosot, ya. Dan dia dari Jogja tidak pakai jalan tol, katanya mahal. Masya Allah, ya. Jadi inilah kondisi masyarakat kita sekarang. Dan sepanjang malam, ya, semalam malam minggu dari jam 1 saya tidak tidur lagi, berbaring di tiduran di kamar sampai menjelang subuh, dan tidak sholat tahajud. Sepanjang malam saya berurai, air mata saya
ketika menyaksikan video-video dari Pak Im Paula yang begitu dermawan menolong orang-orang susah. Jadi ternyata banyak orang susah ya di era sekarang. Bukan hanya yang saya terima dari telepon dari berbagai kota, keadaan 5 tahun sekarang katanya susah. Saya nggak percaya tadinya. Terus saya telepon langsung ke kawan saya, salah satu tokoh Muhammadiyah, lulusan Harvard University. Betul itu, keadaan ekonomi itu begitu susah. Kata bapak itu yang di Jogja, Bapak Haji itu, iya katanya, memang begitu. Jadi itu apa gunanya ada pemerintahan Pak Jokowi dua periode kalau masyarakat makin terbelah, masyarakat makin susah? Saya bertanya terhadap diri saya sendiri. Saya tidak bisa menyelesaikan akar persoalan, tapi pemerintah itu diadakan untuk membuat rakyat itu makmur kan, untuk sejahtera. Ini sebelum saya sebelum saya rekaman ini jam berapa? Jam 7 saya masih melihat kisah-kisah orang susah yang ditolong oleh Pak Im itu ya, yang di mana itu Pak siapa yang kena PHK ya, yang nyari ikan itu sehari dapat 10.000, 20.000, dan gimana ya, susah hidup. Ternyata banyak orang yang lebih susah ya dibanding saya, masih bisa jualan donat. Yang lain itu betul-betul berada di sudut-sudut sejarah dan buntu di sudut itu dan tidak bisa berbuat apa-apa ya. Pemerintah seperti tidak hadir untuk memberikan secercah senyuman ya kepada warganya sendiri. Ya saya bertanya sekarang, saya tidak bertanya ke diri saya sekarang, saya bertanya kepada Bapak Jokowi dan jajaran pemerintahan, termasuk seluruh pejabat dari pusat sampai daerah. Bagaimana pertanggungjawaban Anda semua nanti di akhirat ketika orang-orang itu, orang-orang kecil itu tidak bisa bicara, tidak punya uang dan tidak punya masa depan untuk dia sendiri dan anak istrinya. Gimana nanti Anda semua, wahai para pemimpin, dari Pak Jokowi sampai menteri sampai ke bawah sebagai pemerintah, bagaimana menjawabnya itu nanti di hadapan mahkamah ilahi? Sekarang bisa berdebat di medsos melalui juru bicara presiden dan lain-lain, tapi kenyataan di lapangan banyak orang tersungkur di pinggir-pinggir sejarah ya. Banyak rakyat kita yang keleleran, enggak keurus ya. Ini saya nggak tahu, saya hanya bisa mendokumentasikan peta kemiskinan umat dan bangsa kita sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabr jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.